Gini deh, sebuah tempat itu kan bukan cuma titik di peta ya. Itu soal identitas, soal cerita yang diwariskan turun-temurun. Tapi gimana kalau ceritanya hilang? Nggak pernah ditulis sama sekali? Yuk kita bedah bareng misteri Desa Cinambo. Nah, di sini nih, misterinya mulai. Desa Cinambo ini ceritanya tuh panjang banget kayak sejarahnya. Tapi anehnya, nggak ada satupun dokumen resmi soal kapan desa ini lahir. Ini jadi kayak teka-teki besar, yang bahkan para sesepuh di sana pun masih terus coba cari jawabannya. Oke, pertama-tama kita bakal lihat dulu seberapa sih susahnya ngerangkai sejarah kalau sumbernya cuma dari obrolan, dari cerita lisan dari satu orang ke orang lain. Coba deh bayangin, ada sebuah desa udah eksis dari zaman kolonial Belanda, tapi nggak punya akte kelahiran resmi. Nggak ada cerita asal-usul yang tercatat. Aneh kan? Ini bener-bener paradoks. Akarnya tuh kayak ada tapi nggak kelihatan. Dan disinilah kerennya. Masyarakat Cinambo nggak pasrah gitu aja. Daripada membiarkan sejarah mereka kosong melompong, mereka justru ambil langkah yang wow berani banget. Mereka ibaratnya menenun sendiri sejarah mereka pakai benang imajinasi dan kearifan lokal. Terus pertanyaannya, nama Cinambo itu asalnya dari mana sih? Nah, ternyata ada dua cerita rakyat yang menarik banget nih. Dan uniknya, dua-duanya itu sumbernya sama, air. Jadi, ternyata geografinya sendiri yang jadi inspirasi namanya. Teori pertama itu Cainambu, artinya air yang nyambung atau air yang ketemu. Kenapa? Soalnya desa ini jadi tempat bertemunya 4 sungai besar. Nah, teori kedua, Cainambeu, ngelihatnya dari sudut pandang lain, artinya air yang menggenang. Karena daratannya datar, sungai yang tadinya kencang jadi melambat, kayak lagi istirahat gitu. Jadi dua tafsiran yang beda, tapi sumbernya sama-sama air. Nah, ini kuncinya. Ada konsep keren dari budaya Sunda namanya kirata. Ini bukan cuma asal nebak atau main kata loh. Ini tuh filosofi yang bikin cerita-cerita tadi jadi sah. Intinya kirata itu dari dikira-kira tapi nyata. Jadi sebuah cerita nggak harus terbukti secara fakta sejarah buat dianggap benar. Yang paling penting cerita itu nyambung, pas, dan punya arti buat warganya. Jadi semacam kebenaran yang hidup di tengah-tengah mereka. Oke, dari cerita rakyat tadi, sekarang kita geser ke momen yang lebih resmi. Ada semacam proklamasi dari pendiri desa. Tapi ya itu, ceritanya juga diwariskan dari mulut ke mulut. Dan inilah dia momennya. Bapak Ardam, sang pendiri desa, akhirnya mengambil keputusan. Beliau mengamati sendiri kondisi alamnya dan memutuskan, oke, kita pakai teori yang kedua. Jadi nama Cinambo itu resmi dari gabungan kata, Cae dan Nambo. Keren ya satu kata yang langsung ngegambarin seluruh geografi desanya. Dari situlah sejarah awal Cinambo mulai terbentuk. Dimulai tahun 1870, Bapak Ardam resmi ngasih nama desa. Terus ada pergantian pemimpin, sampai akhirnya ada keputusan besar buat mindahin pusat desanya. Tapi yang paling penting, meskipun lokasinya pindah, nama dan identitas Cinambo itu gak pernah ditinggalin, tetap dibawa. Tapi kan sebuah desa itu nggak cuma soal nama ya. Yang paling penting itu ya orang-orangnya. Nah, siapa aja sih para pemimpin dan tokoh penting yang ikut ngebentuk Cinambo sampai sekarang? 13. Yap, sebanyak itu. Sejak 1870 sampai sekarang, udah ada 13 pemimpin yang bergantian ngejaga desa ini. Ini bukan sekedar angka loh, tapi ini bukti nyata kalau ada garis kepemimpinan yang nggak putus selama lebih dari 150 tahun. Kelihatan banget kan benang merahnya di sini, mulai dari Bapak Ardam yang pertama kali ngasih nama, terus Diding Anggajaya yang berani mindahin desa demi alasan strategis, sampai sekarang dipimpin oleh Ibu Sri Mulyani. Ini nunjukin kalau sejarah Cinambo itu bukan cuma cerita lama yang berdebu, tapi warisan yang benar-benar hidup dan diteruskan. Eits, tapi tunggu dulu. Kepemimpinan di Cinambo itu ternyata nggak cuma soal urusan desa atau pemerintahan. Ada satu pilar lagi yang kuat banget yang jadi penopang identitas mereka. Apa itu? Pilar spiritual. Dan ini diwakili oleh satu tokoh yang sangat karismatik yang makamnya sekarang jadi pusat spiritual desa. Beliau ini adalah Kiai Haji Abu Bakar Fakih yang dapat julukan Macan Suryalaya. Wow, julukan itu bukan main-main. Itu ngegambarin betapa besar pengaruh spiritual beliau. Beliau ini tokoh kunci di Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, salah satu aliran sufi yang sangat dihormati. Dan makamnya yang ada di lokasi desa yang pertama itu jadi tempat yang sakral banget. Jadi pengingat abadi tentang akar spiritual mereka dan jadi kebanggaan buat semua warga. Nah, semua sejarah ini tuh nggak cuma disimpan di kepala atau jadi cerita pengantar tidur. Nggak. Sejarah ini benar-benar hidup, napas, dan dirayain lewat tradisi sehari-hari mereka. Gimana caranya? Yuk kita lihat. Contohnya nih, ritual babarit. Ini bukan cuma sekedar syukuran 7 bulanan biasa.
Ini lebih kayak pernyataan dari seluruh komunitas. Ini adalah momen di mana satu desa ngumpul, berdoa bareng, dan bareng-bareng nyambut calon anggota baru keluarga besar mereka dengan penuh doa dan harapan. Terus, ada juga yang namanya buku tahun. Ini semacam festival setelah panen. Di momen inilah, spiritualitas ketemu sama tanah. Seluruh desa kumpul buat ngucap syukur atas hasil panen yang udah ngasih mereka kehidupan sepanjang tahun. Bahkan momen kelahiran bayi pun punya tradisi sendiri, namanya cukuran bayi. Uniknya gini, air yang dipakai buat motong rambut si bayi itu direndam emas dulu. Wah, ini bukan buat pamer kemewahan ya, tapi ini simbol doa. Harapannya, masa depan si anak nanti bisa secerah dan semurni emas itu. Pada akhirnya, cerita desa Cinambo ini kayak ngelempar pertanyaan balik ke kita semua kan? Kalau sejarah kita atau sejarah keluarga kita nggak pernah ditulis, kira-kira cerita apa yang bakal kita pilih buat diceritain? Desa ini ngajarin kita satu hal yang penting banget. Sejarah itu bukan cuma soal apa yang tertulis di buku, tapi soal cerita mana yang kita pilih untuk kita jalani, kita hidupi, dan kita wariskan ke generasi berikutnya.